Dalam lanskap bisnis modern yang kompetitif, kegagalan startup seringkali merupakan kegagalan kepemimpinan. Banyak yang percaya bahwa ide cemerlang sudah cukup untuk menjamin kesuksesan, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Titik kegagalan yang paling umum bukanlah produk, melainkan orang yang memegang kendali. CEO yang tidak efektif dapat menghambat potensi melalui kurangnya strategi, perencanaan yang buruk, dan ketidakmampuan untuk memimpin tim. Ringkasan ini memberikan panduan taktis untuk siapa saja dalam peran kepemimpinan. Untuk pendiri pemula, ini dapat memberi pencerahan akan tantangan di depan. Untuk eksekutif berpengalaman, ini menawarkan kerangka kerja untuk mengaudit praktik saat ini dan menyempurnakan operasi. Tujuannya adalah untuk bergerak melampaui teori dan menyediakan alat praktis yang diperlukan untuk membangun organisasi yang tangguh dan berkinerja tinggi. Peran CEO bukanlah peran kenyamanan atau prestis, tetapi upaya yang didedikasikan dan sistematis. Ini adalah disiplin yang dapat dan harus dipelajari. Bab 1. Keunggulan strategis dari mitra. Perjalanan membangun perusahaan sangat sulit, dipenuhi jam kerja yang panjang, penolakan, dan momen keraguan diri. Mencoba perjalanan ini sendirian, memperbesar beban emosional dan operasional, seringkali menyebabkan kelelahan prematur. Inilah mengapa kemitraan strategis dapat menjadi keuntungan yang kritis. Seorang pendiri bersama atau co-founder harus dicari bukan untuk persahabatan, tetapi untuk keterampilan yang saling melengkapi. Di mana Anda lemah, mereka harus kuat. Pembagian kerja ini memungkinkan perusahaan untuk mengatasi beberapa jalur kritis secara bersamaan. Satu pendiri dapat fokus pada pengembangan produk, sementara yang lain mendorong penjualan awal dan akuisisi pengguna. Seorang mitra memberikan sounding board untuk ide-ide dan berbagi beban keputusan yang sulit. Penting untuk memandang sebuah kemitraan melalui lensa praktis. Peran seorang mitra dapat berevolusi. Beberapa orang mungkin sangat penting pada tahap awal yang kacau, namun mungkin tidak lagi cocok saat perusahaan berkembang pesat dan membutuhkan manajemen yang terspesialisasi. Tujuan utama dari kemitraan pendiri adalah untuk mencapai tahap keberlanjutan. Setelah tercapai, peran berkelanjutan mereka harus dievaluasi berdasarkan nilai tambah yang mereka berikan pada fase pertumbuhan yang baru. Mitra yang serasi adalah pengganda kekuatan, yang mencegah terjadinya titik kegagalan tunggal yang seringkali muncul pada pendiri tunggal. Bab 2. Mencapai kesesuaian produk pasar atau Product Market Fit atau PMF. Tujuan terpenting tunggal untuk setiap usaha baru adalah mencapai kesesuaian produk pasar atau Product Market Fit atau PMF. Ini adalah titik di mana produk Anda berhasil memecahkan masalah inti untuk pasar tertentu, dan pasar itu menunjukkan kepuasannya melalui penggunaan yang berkelanjutan, pertumbuhan, dan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Sederhananya, Anda telah membangun sesuatu yang tidak hanya digunakan orang, tetapi secara aktif direkomendasikan. Indikator PMF termasuk pertumbuhan organik yang kuat, tingkat retensi pelanggan yang tinggi, dan umpan balik positif yang menunjukkan produk Anda menjadi sangat diperlukan. Sampai PMF tercapai, hampir semua upaya lain adalah prematur. Meningkatkan tim penjualan atau berinvestasi besar-besaran dalam pemasaran untuk produk yang tidak diinginkan pasar adalah resep untuk pemborosan sumber daya. Setelah PMF dikonfirmasi, fokus perusahaan harus bergeser secara tegas. Inilah saatnya untuk mempercepat. Anda sekarang harus memanfaatkan posisi pasar Anda dengan membuat lebih banyak orang menyadari produk Anda, merampingkan proses penjualan, mengatasi kekurangan teknis, dan mewujudkan roadmap fitur Anda. Fase ini menuntut upaya bersama dari tim yang bertalenta. Semuanya sejalan menuju penskalaan untuk bisnis yang Anda ketahui adalah bisnis yang layak. Bab 3. Membangun sistem untuk eksekusi. Visi seorang pemimpin tidak berarti tanpa sistem untuk eksekusi.
CEO adalah kepala arsitek dari ritme operasional perusahaan, bertanggung jawab untuk menciptakan budaya produktivitas dan kejelasan. Ini dimulai dengan organisasi pribadi. Metodologi seperti Getting Things Done karya David Allen menyediakan kerangka kerja yang kuat. Komponen intinya meliputi 1. Tindakan selanjutnya. Daftar definitif dari tindakan fisik dan terlihat berikutnya yang diperlukan untuk memajukan tugas diatur berdasarkan konteks, misalnya panggilan, komputer, tugas. 2. Menunggu. Daftar yang melacak semua item yang telah Anda delegasikan atau harapkan dari orang lain mencegah tugas jatuh melalui celah dan terlewatkan. 3. Proyek. Setiap hasil yang memerlukan lebih dari satu langkah tindakan, setiap proyek harus memiliki tindakan selanjutnya yang didefinisikan dengan jelas. 4. Suatu hari nanti. Area penahanan untuk ide-ide yang tidak dapat ditindaklanjuti sekarang, tetapi Anda ingin kunjungi nanti. 5. Agenda. Daftar topik untuk dibicarakan dengan orang atau kelompok tertentu, memastikan rapat terfokus dan produktif. 6. Tujuan dan OKR. Tujuan 10 tahun ke depan yang jelas dan kemudian Objectives and Key Results disingkat OKR, jangka pendek untuk perusahaan, departemen, dan individu. Ini memberikan kompas yang menginformasikan prioritas harian. Untuk mengatasi perasaan sibuk tetapi tidak produktif, adopsi praktik seperti kerangka kerja tujuan teratas. Ini melibatkan memblokir setidaknya 2 jam waktu tanpa gangguan setiap hari untuk bekerja secara eksklusif pada tujuan strategis Anda yang paling penting. Fokus yang disiplin ini memastikan kemajuan konsisten pada apa yang benar-benar memajukan perusahaan. Bab 4. Mendorong investasi tim dan pembuatan keputusan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada keputusan CEO, tetapi pada komitmen kolektif tim untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jika tim Anda tidak berinvestasi secara emosional dalam suatu hasil, eksekusi mereka akan suam-suam kuku, alias melembam. Kuncinya adalah melibatkan mereka dalam proses. Bangunlah budaya pengambilan keputusan yang terencana. Siapapun yang ingin mengajukan masalah signifikan harus mengedarkan ringkasan tertulis terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara sulit, yaitu dengan menulis analisis komprehensif secara langsung, atau cara mudah, yaitu dengan membagikan draft dan menyertakan masukan tim sebelum rapat pengambilan keputusan akhir. Persiapan ini memastikan waktu rapat dihabiskan untuk diskusi, bukan untuk sekedar penyampaian informasi dasar. Ada 3 metode utama untuk membuat keputusan. 1. Metode 1, perintah langsung atau direct command. Pemimpin memutuskan dan menginformasikan tim. Ini efisien untuk masalah rutinitas kecil. 2. Metode 2, masukan konsultatif atau consultative input. Pemimpin mengusulkan solusi, mengumpulkan masukan tertulis dan lisan dari tim, dan kemudian membuat keputusan akhir. Ini ideal untuk sebagian besar keputusan signifikan karena memanfaatkan kearifan tim sambil mempertahankan akuntabilitas yang jelas. 3. Metode konsensus. Tim membahas masalah dan berusaha mencapai kesepakatan terpadu. Ini dicadangkan untuk keputusan mendasar yang mendefinisikan budaya yang membutuhkan persetujuan universal. Seni pemimpin terletak pada memilih metode yang tepat untuk situasi tersebut. Metode 2 seringkali yang paling efektif untuk mengamankan investasi kita dalam membangun tim karena memberikan orang suara dan membuat mereka merasa didengar sehingga meningkatkan komitmen mereka terhadap hasil akhir. Bab 5. Disiplin perekrutan dan orientasi. Lintasan perusahaan ditentukan oleh kualitas orang-orangnya. Tujuan utama perekrutan adalah mengidentifikasi pemain A atau A players, individu yang sangat kompeten dan sangat cocok secara budaya. Sumber yang terpercaya bagi calon adalah melalui jaringan pribadi dan profesional. Setelah calon unggulan teridentifikasi, proses orientasi atau onboarding yang terstruktur sangatlah krusial bagi kesuksesan mereka. Buatlah daftar periksa komprehensif mengenai segala hal yang dibutuhkan karyawan baru agar dapat produktif. Untuk memperkuat hal ini,
Tugaskan seorang rekan kerja pendamping atau work buddy bagi setiap anggota tim BARI. Selama 2 minggu pertama, pendamping tersebut harus melakukan pemantauan harian atau daily check-in selama 15 menit untuk menjawab pertanyaan dan memastikan karyawan baru mengalami kemajuan dalam menyelesaikan daftar periksa tersebut. Ketika seorang karyawan baru menunjukkan kinerja yang buruk, perasaan sentimental harus dikesampingkan. Mempertahankan seseorang dengan kinerja rendah akan merusak moral dan produktivitas tim. Namun, prosesnya harus adil dan terdokumentasi. Buatlah rencana peningkatan kinerja atau Performance Improvement Plan atau PIP dengan tolok ukur tertulis yang jelas untuk 7, 30, 60, dan 90 hari. Adakan peninjauan rutin untuk menilai kemajuan yang ada. Dokumentasi ini melayani 2 tujuan, memberikan kesempatan yang jelas dan adil bagi karyawan untuk berkembang dan melindungi perusahaan bila pemutusan hubungan kerja menjadi diperlukan. Jika setelah jangka waktu yang wajar karyawan tersebut belum memenuhi standar yang disepakati, mereka harus dilepaskan dengan segera. Membuat keputusan perekrutan yang tepat dan memastikan pengeluaran yang cepat bagi mereka yang tidak cocok adalah disiplin kepemimpinan efektif yang tidak bisa ditawar. Kesimpulan, cermin pemimpin. Mengemban peran sebagai CEO berarti menerima tanggung jawab mendalam atas sistem yang merupakan perusahaan Anda. Ini adalah peran yang didefinisikan bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh pelayanan kepada pelanggan, investor, dan yang terpenting kepada tim Anda. Tantangan akan terus datang, dan beban dari keputusan-keputusan sulit tidak akan pernah mereda. Seorang pemimpin yang sukses memahami bahwa tugas utama mereka adalah membangun sistem yang berfungsi dengan sangat baik, bahkan saat mereka tidak ada. Hal ini melibatkan kemitraan strategis, fokus yang sangat tajam pada kesesuaian produk dengan pasar, sistem eksekusi yang ketat, pengambilan keputusan yang inklusif, dan standar perekrutan yang tanpa kompromi. Pada akhirnya, pemimpin adalah cermin bagi organisasi untuk melihat dirinya sendiri. Energi Anda, fokus Anda, dan standar Anda akan tercermin dalam perilaku tim Anda. Oleh karena itu, Anda harus berinvestasi dalam pengembangan dan pengorganisasian diri Anda sendiri dengan intensitas yang sama seperti yang Anda tuntut dari orang lain. Jalan ini memang menuntut, tetapi dengan menguasai disiplin-disiplin inti ini, Anda dapat berevolusi dari seorang pendiri dengan sebuah ide menjadi seorang CEO hebat yang membangun perusahaan yang langgeng. Sekian ringkasan buku pada episode ini. Semoga pembahasan tadi membuka wawasan baru ya. Jika kalian terbantu, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.